Jadi kita sampai halaman 250 ya. Kita sedang membahas ruang perkalian dalam ya. Ruang perkalian dalam. Ini ruang perkalian dalam ya. Nah, ruang perkalian dalam ini seperti ruang vektor ya. Seperti ruang vektor. Ini V ruang vektor. Ya, kamu tahu bahwa ruang vektor itu adalah himpunan yang abstrak ya. Abstrak itu artinya elemen-elemen atau anggota himpunan itu tidak ditentukan ya. Berbeda dengan ruang perkalian titik ya. Kalau perkalian titik itu kita mempunyai himpunannya Rn ya. Rn ini anggotanya tertentu, yaitu pasangan terurut X1 sampai Xn ya, di mana Xi itu anggota R ya, I-nya berjalan dari 1 sampai I-nya adalah 1, 2, 3 sampai N ya. Jadi Rn itu anggotanya tertentu ya. Tidak boleh lain daripada ini ya, pasangan terurut X1, X2, X3, Xn ya. Kalau R3 ya X1, X2, X3 ya. Kalau R4 ya X1, X2, X3, X4 ya, di mana X1, X2, X3, X4 bilangan real ya. Nah, lalu kalau kamu mempunyai ruang vektor V ya, ruang vektor V ini, anggota V ini tidak ditentukan ya. Kalau V dengan operasi jumlahan dan perkalian dengan skalar, ini ruang vektor ya. V ini apa? V ini himpunan tak kosong ya. Anggotanya tidak ditentukan ya. Salah satu contoh dari ruang vektor adalah Rn ya. Jadi yang sudah kita kenal, salah satu contoh dari ruang vektor adalah Rn ya. Dengan jumlahan di Rn, perkalian dengan skalar di Rn ya. Ini adalah ruang vektor yang tertentu ya. Ini ruang vektor tertentu ya. Salah satu ruang vektor. Kalau ini adalah ruang vektor abstrak ya. Abstrak artinya anggota-anggotanya tidak ditentukan ya. Dan masih banyak lainnya ya, sudah kita lihat kemarin ya. Misalkan himpunannya adalah himpunan fungsi-fungsi,
himpunannya adalah himpunan matriks-matriks. Ya. Jadi himpunannya bisa bermacam-macam ya. Yang mendefinisikan V adalah sifat-sifatnya ya, yaitu 8 sifat yang merupakan ciri khas dari ruang vektor ya. Nah, sekarang kita mau melengkapi ruang vektor ini dengan satu operasi lagi ya. Jadi kalau sekarang kamu mempunyai V dengan operasi jumlahan perkalian skalar, lalu ditambah satu lagi yaitu operasi perkalian dalam ya. Nah, jadi operasinya kita tambah satu ya. Operasinya kita tambah satu. Nah, dan operasi perkalian dalam ini harus memenuhi 4 sifat ini: komutatif, distributif, homogen, non negatif. Nah, kalau perkalian skalar ini memenuhi 4 sifat ini, maka ruang vektor ini sekarang menjadi ruang vektor yang sangat khusus yang disebut ruang perkalian dalam ya. Bahasa Inggrisnya adalah inner, dalamnya itu inner ya. Inner product, produk itu perkalian, space itu ruang ya. Ruang perkalian dalam, bahasa Inggrisnya adalah inner product space ya. Bahasa Inggrisnya kalau kamu membuka buku bahasa Inggris, kamu akan berjumpa dengan inner product space ya. Innernya itu diterjemahkan dalam ya. Produknya itu perkalian ya, ruang perkalian dalam ya. Jadi ruang perkalian dalam itu yang ditentukan bukan elemen-elemennya ya, yang ditentukan adalah sifat-sifatnya. Pertama, sebagai ruang vektor dia harus mempunyai 8 sifat ya. Kemudian sebagai ruang perkalian dalam ditambah 4 sifat ini ya. Jadi ruang perkalian dalam itu adalah himpunan tak kosong yang harus memenuhi 12 sifat ya. 12 sifat. 8 sifat ruang vektor, 4 sifat-sifat ciri-ciri perkalian dalam ya. Nah, jadi saya ingatkan kalau perkalian titik itu himpunannya tertentu harus Rn ya. Kalau perkalian dalam itu himpunannya tidak tertentu ya. Boleh Rn, boleh fungsi, boleh matriks ya. Nah, kemudian
Contoh yang pertama tentu saja Rn. Ya, ruang perkalian dalam yang paling terkenal adalah Rn. Jadi V-nya secara khusus adalah Rn. Ya. Kemudian operasinya adalah jumlahan di Rn, perkalian dengan skala di Rn, dan perkalian titik yang kita kenal kemarin ya. Jadi vektor X kali vektor Y sama dengan X1 Y1 tambah X2 Y2 tambah titik-titik Xn kali Yn, bilangan real. Ya. Ya, jadi perkalian dalam ini di sini didefinisikan juga secara abstrak tidak dengan menentukan hasil perkaliannya, tetapi dengan menentukan sifat-sifatnya. Ya, perkalian dalam di V adalah suatu pemetaan ya dari V kali V ke V ya yang mempunyai 4 sifat ini. Hasilnya pemetaan dari V kali V ke R ya. Jadi kalau saya tulis perkalian dalam ini adalah fungsi atau pemetaan dari V kali V hasilnya bilangan real ya. Jadi seperti dikatakan di sini vektor X dan Y di V berarti X di sini, Y di sini adalah bilangan real ya di sini. Hasil kalinya ditulis X, Y. Ada di sini ya. Jadi perkalian dalam itu seperti hanya perkalian titik. Hasil operasinya adalah bilangan. Hasil perkaliannya adalah bilangan real. Ya. Tidak ditentukan hasilnya harus bagaimana, tetapi harus bilangan real. Yang ditentukan adalah 4 sifat ini ya. Ini harus memenuhi 4 sifat ini. Ya. Nah, harus sudah kita pelajari contoh 553 ya. Di mana kalau V-nya adalah R2 ya. V-nya adalah R2. Lalu perkalian titik dari X di R2 dengan Y di R2 sama dengan X kali AY. Ya. X kali AY sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Nah, kemudian kita buktikan bahwa perkalian seperti ini memenuhi 4 sifat ini. Ya, bersifat komutatif, bersifat asosiatif, bersifat homogen sudah kita buktikan. Yang keempat non negatif. Ya, jadi semua sifat ini dipenuhi sehingga perkalian yang kita definisikan pada contoh 553 ini adalah perkalian dalam. Ya. Adalah perkalian dalam ya. Contoh 554 nanti silakan baca sendiri, tapi ini mirip dengan 553 ya. Masih di R2 X
kali dalam Y sama dengan X kali XY, X kali AY sama dengan X transpose AY. Ya. Ini perkalian matriks biasa ya. Nah, dengan definisi seperti ini, perkalian ini juga memenuhi 4 sifat pada definisi 551 sehingga ini juga merupakan perkalian dalam ya. Nah, itu contoh 554 dan 555 nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita lanjut ke halaman 255 ya, sifat-sifat geometri sekarang ya. Nah, seperti pada perkalian titik kemarin, setelah kita mendefinisikan perkalian titik, kita bisa mendefinisikan sifat-sifat geometris ya, yaitu panjang, lalu sudut, lalu jarak, lalu tegak lurus dan sebagainya ya. Nah, di dalam ruang perkalian dalam juga sama saja ya, dapat kita definisikan sifat-sifat geometris dari vektor, tetapi tentu saja definisinya menggunakan definisi perkalian dalam ya. Jadi kalau dulu definisinya itu menggunakan perkalian titik X kali titik Y, sekarang kita ganti dengan perkalian dalam X kali dalam Y, gitu ya. Semua perkalian titik kita ganti perkalian dalam, maka kita akan mendapatkan semua sifat geometri dari vektor-vektor di ruang perkalian dalam yang abstrak ini ya. Meskipun kita tidak menentukan elemen-elemennya apa, tetapi kita dapat mendefinisikan sifat-sifat geometrisnya ya. Dapat mendefinisikan panjangnya, dapat mendefinisikan sudut antara dua vektor, dapat mendefinisikan tegak lurus, dapat mendefinisikan ketaksamaan segitiga, ya, jarak, Pythagoras, lalu algoritma Gram-Schmidt juga bisa semua yang sudah kita pelajari pada perkalian titik di Rn. Sekarang semua dapat kita pelajari juga di ruang perkalian dalam dengan catatan perkalian titik diganti perkalian dalam ya. Contoh panjang vektor. Nah, sekarang ruang perkalian dalam nih ya, bukan ruang perkalian titik. Panjang vektor X sama dengan akar X kali dalam X ya. Nah, ini asal usulnya dari mana? Asal usulnya ya kita hanya meniru perkalian titik ya. Di perkalian titik kita mempunyai panjang vektor yang kita lambangkan dengan lambang seperti ini ya. Sama dengan apa? Akar X kali titik dengan X ya. Panjang vektor di ruang perkalian dalam. Maaf, ruang perkalian titik di Rn ini ya. Ini di Rn ya. Sekarang kalau di
ruang perkalian dalam V lambangnya kita ubah supaya tidak kelihatan sama. Garis tegaknya sekarang 2 garis tegak sejajar ini. Panjang vektor X sama dengan akar kali titik, kita ganti kali dalam ya. Akar X kali dalam X. Ya. Menjadi panjang vektor dx. Ya. Dengan catatan X ini tidak ditentukan ya. Kalau X ini tertentu harus X1, X2, X3, Xn. Ya. Kalau ini X ini apa? Tidak tertentu. Tidak ditentukan ya. Tapi panjangnya bisa kita tentukan. Bisa kita definisikan yaitu vektor X kali dalam dengan dirinya sendiri. Kemudian ditarik akarnya. Ya. Nah, kalau di Rn, ya ini di R2, tentu saja perkalian dalam ini menjadi perkalian titik. Ya, perkalian dalam menjadi perkalian titik. Jadi panjangnya ya seperti yang kita hitung kemarin ya, yaitu sama dengan akar X kali titik X. 1 kali koma 0 kali titik 1,0 sama dengan 1. Ya. Nah, tetapi kalau nah ini kita mempunyai R2 ya. R2 merupakan ruang perkalian dalam dengan bisa perkalian titik atau contoh pada seperti contoh 5, 5, 3 ya. Jadi ini menggambarkan bahwa perkalian titik itu seperti ruang vektor adalah sesuatu yang abstrak ya. Jadi kalau kamu mempunyai kembali ke contoh 553 tadi, halaman berapa tadi? Contoh 553 atau 553 halaman 250 ya. Ini ya, ini adalah contoh di mana ruang vektornya adalah ruang vektornya sama dengan R2 ya. Ruang vektornya R2. Nah, kalau R2 itu bisa perkalian dalamnya X
kali Y sama dengan vektor X kali titik vektor Y. Ini yang kita pelajari di depan ya. Tetapi juga dapat contoh 553 X kali dalam Y sama dengan X kali matriks A, Y. Ya. Nah, sama dengan ini ya, 2X1Y1 ditambah X1Y2 ditambah X2Y1 ditambah 3X2Y2 ya. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa perkalian dalam itu bukan sesuatu yang tertentu harus dikalikan bagaimana, tetapi sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya ya. Boleh berubah-ubah perkalian itu asal memenuhi 4 sifat yang didefinisikan di atas ya, komutatif, distributif, homogen, non negatif ya. Jadi bisa berupa perkalian titik yang memenuhi 4 sifat itu. Nah, bisa perkalian ini yang dalam contoh ini sudah dibuktikan memenuhi 4 sifat itu. Nah, jadi kalau kamu mempunyai X sama dengan 1,0 di R2 ya, di R2 di mana R2 kita pandang sebagai ruang perkalian dalam. Berapa panjangnya X? Ya, berapa panjangnya X? Ingat, di ruang perkalian dalam definisi panjang X sama dengan apa? Definisi panjang X sama dengan akar X kali dalam X sendiri. Ya, yang merupakan bilangan real. Ya. Nah, kalau kamu mempunyai X sama dengan 1,0 di R2 ini, ya, berapa panjangnya X? Siapa yang mau menjawab? Berapa panjangnya X? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Panjang vektor. Ini ruang perkalian dalam ya, bukan perkalian titik. Ini ruang perkalian dalam. R2-nya ruang perkalian dalam. Kalau X-nya adalah vektor 1,0, berapa panjangnya? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Jangan ragu-ragu. Saya mau coba dong. Ya, Justin. Panjangnya itu bisa berbeda tergantung dari perkalian dalam mana yang digunakan. Iya, tepat sekali. Ya. Ini sudah saya terangkan di sini ya. Tergantung dari
Ini kan perkalian dalam kan? Ya. Perkalian dalam mana yang dipakai ya? Perkalian dalam itu bisa ini, ya. Bisa ini, ya. Jadi panjangnya bisa ini, tergantung perkalian dalam yang dipakai, ya. Benar itu, Justin. Ya. Jadi sama dengan kalau perkalian dalamnya adalah perkalian titik, maka panjang X sama dengan akar X kali titik X, ya, sama dengan akar berapa? 1 kuadrat plus 0 1 kuadrat. kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1, ya. Nah, kalau definisi perkalian dalamnya adalah definisi pada contoh 553 ini, ya, panjangnya berbeda, ya. Panjangnya menjadi panjangnya vektor X menjadi akar X kali dalam X, ya, sama dengan apa? 2 Akar 2x1 kuadrat. akar, betul, akar 2 kali X1 kali Y1, ya. Berarti 1 kali 1, ya. Ditambah X1-nya 1, Y2-nya berapa? 0, Romo. 0. Ditambah X2-nya berapa? 0, ya. Y1-nya, oh bukan 1, ya. Bukan koma tapi kali, ya. Jadi nol kali 1 ditambah 3 kali X2-nya adalah 0, Y2-nya adalah 0, ya. Ini jangan lupa, ya, bahwa ini sama dengan akar 1,0, ya, 1,0, 1,0, ya. Jadi X1-nya 1, X2-nya 0. Y1-nya 1, Y2-nya 0, ya. Jadi sama dengan akar 2, ya. Sama dengan ini 2, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi akar 2. Nah, lihat bahwa panjang vektor itu tidak ditentukan
cara menghitungnya bagaimana ya, tetapi tergantung dari perkalian dalam yang didefinisikan ya. Karena apa? Karena ini ruang abstrak, elemennya tidak ditentukan, perkaliannya juga tidak ditentukan. Yang ditentukan adalah sifat-sifatnya. Jadi perkalian dalam itu bisa begini, caranya bisa begini. Mengapa? Karena kedua-duanya ini memenuhi sifat-sifat dari perkalian dalam. Ya. Nah, ini tidak hanya dua, mungkin ada lagi lainnya ya, bisa lainnya lagi, bisa lainnya lagi ya. Lihat contoh-contoh berikutnya. Ya. Jadi tidak hanya dua kemungkinan, bisa banyak kemungkinan ya perkalian dalam itu. Yang harus dipenuhi adalah sifat-sifatnya. Ya. Nah, itulah yang dikatakan di sini, ya. Itulah yang dikatakan di sini. Ya. Nah, kalau X sama dengan 1,0 pada R2, maka panjangnya sama dengan 1 kalau ruangnya ruang Euclides dengan perkalian titik. Ya, tetapi kalau perkalian dalamnya adalah perkalian dalam yang didefinisikan pada contoh 553, maka panjangnya sama dengan akar 2. Ya. Lihat ini yang dikatakan di sini ya. Tergantung dari perkalian dalam yang didefinisikan ya. Nah, dengan demikian dalam ruang perkalian dalam basis standar panjangnya tidak selalu 1 ya. Tergantung perkalian dalam yang bagaimana yang didefinisikan ya. Nah, kemudian persamaan Cauchy-Schwarz juga sama ya. Kalau perkalian titik masih ingat ya. Kalau perkalian titik, maka persamaan Cauchy-Schwarz itu bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah nilai mutlak X kali titik Y lebih kecil dari perkalian panjang X kali panjang Y. Ya, ini pertidaksamaan atau ketaksamaan Cauchy-Schwarz di dalam Rn dengan perkalian titik yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, sekarang kalau kita berada di ruang perkalian dalam, ini menjadi ini ya. Perkalian titik diganti perkalian dalam ya. Jadi ini adalah bilangan real, nilai mutlaknya lebih kecil atau sama dengan panjang X kali panjang Y. Ya. Jadi semua yang kita pelajari kemarin muncul lagi di sini dengan perubahan apa? Perkalian titik diganti perkalian dalam. Itu saja. Ya. Maka sudut juga ya, sudut antara dua vektor adalah theta yang kosinus theta sama dengan perkalian dalam X kali Y dibagi panjang X kali panjang Y. Ya. Kalau kemarin X kali titik Y ya, sekarang X kali Y perkalian dalam. Ya. Tegak lurus, kalau kemarin X titik Y sama dengan 0, kalau sekarang X kali dalam Y sama dengan 0.
ya sama persis ya. X dan Y itu tegak lurus jika dan hanya jika X kali dalamnya dengan Y sama dengan 0. Ya. Kemudian ketaksamaan segitiga juga menghasilkan yang sama ya. Panjang X tambah Y lebih kecil sama dengan panjang X tambah panjang Y. Ya. Kemudian Gram-Schmidt juga sama ya. Algoritma Gram-Schmidt mengubah basis menjadi basis ortogonal itu sama ya. Jadi misalkan kalau ini di R2 lagi ya, U1 1,0, U2 0,1 ya. Ini kalau dengan perkalian titik ini sudah ortogonal ya. Tetapi kalau dengan perkalian dalam coba dicek ya. Coba kita cek. Kita kembali ke halaman 250, saya tulis saja di sini ya, di atas ini. Contoh 553. Contoh 553. X sama dengan X1, X2, Y sama dengan Y1, Y2 ya, di dalam R2 ya. Jadi ruang perkalian dalamnya R2. Maka menurut contoh 553, perkalian dalam X dengan Y adalah 2 X1 Y1 ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 ditambah 3 X2 Y2 ya, halaman 250 ya. Nah, sekarang kita mempunyai U1 dan U2-nya ini ya. U1 dan U2 ini. Ya. U1-nya ini, U2-nya ini di R2 ya. Nah, sekarang kalau dengan perkalian titik, dengan perkalian titik, U1 kali titik U2 sama dengan berapa, William? Berarti jadi 2 kali... Kali titik ini loh, kali titik ini loh. Oh, U1 kali X1 kali Y1 gitu, berarti 1 kali 0 tambah 0 kali 1 sama dengan 0 ya. Jadi U1
tegak lurus U2 dengan perkalian titik ya. Dengan perkalian titik. Nah, sekarang dengan perkalian dalam contoh ini ya. Jadi kalau dengan perkalian titik, U1 kali U2 sama dengan ini ya. Sekarang dengan perkalian dalam contoh 553 ya. U1 kali dalam U2 sama dengan berapa? Garda Resa dengan contoh 553. Jadinya 2 2 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0 ditambah Y1 berapa? ya Romo, Y1-nya berapa? 0 Romo, Y1-nya 0 0 ya Romo, ditambah tambah 1 X1-nya 1 X2-nya 1 Y2-nya Y2-nya 1 Y2-nya 1 ditambah X2 0 X2-nya adalah 0 Y1-nya 0 X2 0 Y1 0 Romo, 0 ditambah 3 kali X2-nya 0 0 Y2-nya Y2 aja ya Romo. Y2 X3 X2 kali Y2 Y2-nya Y2-nya 1 Romo. 1 sama dengan berapa? 0 ditambah 1 tambah ditambah 0 ditambah 0 sama dengan berapa? 1 1 ya. Jadi U1 tidak tegak lurus U2 ya. Melihat ya. Jadi kalau dengan perkalian titik U1 tegak lurus U2. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kalau dengan perkalian dalam ini contoh 553 U1 kali dalam U2 sama dengan 1. Jadi U1 dan U2 ini tidak tegak lurus ya. U1 dan U2 ini tidak tegak lurus. Nah, jadi kita kalau tidak tegak lurus, maka untuk menjadikan tegak lurus bagaimana? Jadi kalau ini dengan perkalian ini tidak tegak lurus, lalu untuk menjadikan tegak lurus bagaimana caranya? Algoritma Gram-Schmidt. Algoritma Gram-Schmidt, betul sekali ya. Algoritma Gram-Schmidt ini ya. Nah, algoritmanya ya persis sama ya, persis sama. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengubah U1, U2 menjadi V1 dan V2 ya. V1 sama dengan U1, V2 sama dengan U2 dikurangi U2 V1 dibagi V1 V1 kali V1. Persis seperti kemarin ya.
Nah, kalau dihitung ketemunya P2 sama dengan min setengah koma 1. Ya. Nah, kita cek sekarang ya. Kita cek sekarang. Apakah betul-betul jadi V1-nya. Jadi kita sekarang mempunyai V1 sama dengan U1 berarti sama dengan 1,0 ya. Kemudian V2 dengan Gram-Schmidt kita mendapatkan min setengah koma 1 ya. Nah, sekarang kita cek ya. V1 kali dalam V2 sama dengan apa? Nah, Michel Ajeng coba. V1 kali dalam V2 sama dengan apa, Michel? 2 Ya, betul. 2 dikali 1 dikali 1 dikali min setengah kali min setengah ditambah ditambah 1 kali kali 1 ditambah ditambah 0 kali min setengah min setengah ditambah 3 kali 0 kali 0 kali 1 sama dengan min 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kesimpulannya apa, Ajeng? P1 ortogonal dengan P2. Iya, P1 ortogonal dengan P2. Nah, jadi tadi tidak ortogonal ya. Tadi sudah kita cek U1 dengan U2 dengan perkalian dalam ini tidak tegak lurus ya. Sekarang setelah dikerjakan algoritma Gram-Schmidt menjadi V1 dan V2 ternyata V1 dan V2 sekarang tegak lurus ya. Nah, sekarang kita hitung panjangnya ya. Panjangnya kita hitung di sini ya. Panjangnya kita hitung di sini. Panjang V1 sama dengan akar V1, V1 ya. Sama dengan berapa, Cecilia? Ya, Romo. Berapa? V1-nya 1,0 ya. V1-nya berarti 2 kali dikali 1 2 kali 1 kali dikali 0 ditambah 1 dikali 1 ditambah X1-nya berapa?
X1-nya 1 dikali Y2-nya 1. Y2 1. Y2 0. 0. Ditambah X2 berapa? 0. X2 0. Y1-nya Y1-nya 1 ditambah 3 kali X2-nya 0, Y2-nya 0. sama dengan 0 ditambah 0 tambah 0 jadi 0. 0. Oh, enggak bisa kalau 0. Panjangnya mesti tidak 0. Apa yang salah? Y1-nya 1, Romo. Oh, Y1-nya 1. Yang mana? Yang paling depan. Paling depan ini. Ya. Jadi 2 kali 1 Kali kali 1. 1. Ya, betul ya. 2 kali 1 kali 1. 1. Nah. Akar berarti sama dengan akar berapa? Akar 2, Romo. Akar 2. Ya. Jadi panjangnya tidak 1 ya. Kalau mau panjang 1 berarti apa? P1 dibagi panjangnya ya. Masih ingat ya? Ini basis ortogonal, tapi panjangnya tidak 1 ya. Panjangnya akar 2. Jadi kalau mau ortonormal itu panjangnya 1 ya. Caranya bagaimana? V itu, V1 ini dibagi panjangnya ya, atau 1 per panjangnya kali V1. Ya. Nah, sekarang panjangnya V2. Siapa yang mau? Panjangnya V2. Oh. Mutiara sekarang. Panjangnya V2 berapa Mutiara? Langsung ya, akar 2 kali berapa Mutiara? 2 kali min setengah. 2 kali X1 Y1 ya. Ya. Kali min setengah kali min setengah. Y1-nya berapa? Min setengah. Min setengah lagi. Ditambah X1-nya berapa? Min setengah. Min setengah. Y2-nya 1. Y2-nya 1. Ditambah X2. X2-nya 1. Y2-nya 1. Y2-nya 1. Y1. Oh, Y1-nya min setengah. Setengah. Ditambah 3 kali 1 kali 1. X2-nya berapa? X2-nya 1. 1 loh. X2-nya, oh ya betul. X2-nya 1, Y2-nya 1. 1. Oke. Sama dengan berapa ini ya? Akar berapa? Oh, akar berapa? 2 kali 1/4 berapa?
setengah. Setengah. 2 kali 1/4 adalah 1/2. Sulit sekali ini tulisnya. Wah. 1/2 dikurangi Kurangi setengah. Kurangi setengah. Dikurangi setengah. Kurangi setengah lagi. Tambah 3. Ditambah 3. Berapa? 5/2. Setengah dikurangi setengah. 0. 3 dikurangi setengah. 5/2. 5/2. Betul ya? Akar 5/2. Ya. Jadi supaya menjadi ortonormal, maka V2 dibagi panjangnya, ya, akar 5/2. Sama dengan berapa ini? Sama dengan akar 2/5 kali P2, begitu. Ya, tidak sama dengan ini ya. Nanti dicek kembali. Ya, jadi dengan algoritma Gram-Schmidt kita mendapat V1 dan V2 yang ortogonal ini ya, yang tegak lurus. Tetapi panjangnya tidak sama dengan 1 ya. Maka kalau mau memperoleh basis yang ortonormal, maka yang kita lakukan adalah V1 dibagi panjangnya, V2 juga dibagi panjangnya. Ya. Mendapatkan W1 ini, W2 ini. Ya, ini hanya mengulang yang kemarin saja, tetapi yang berbeda apanya? Yang berbeda perkaliannya ini saja ya. Kalau dulu perkalian titik, sekarang perkalian dalam. Ya, kalau dulu perkalian titik itu tertentu harus begitu, kalau sekarang perkalian dalam itu bisa bermacam-macam ya. Bisa begini, bisa begitu. Yang tertentu adalah sifat-sifatnya. Ya, bisa begini, bisa begitu, asal semuanya memenuhi 4 sifat, yaitu komutatif, distributif, homogen, dan non-negatif. Nah, ini contoh bagus ya. Halaman berikutnya. Ini seringkali yang ditanyakan oleh Justin. Justin ada nggak? Ada, Romo. Ada. Justin ada ya. Justin itu seringkali bertanya, mengapa contohnya selalu Rn ya? Tadi juga kan, tadi ketika kita memberi contoh ruang perkalian dalam,
contohnya itu R2 ya. R2 ya, hanya cara mengalikannya saja yang berbeda ya. Nah, Justin pernah bertanya mengapa kok contohnya selalu Rn. Apakah tidak ada contoh yang lain ya? Nah, di mana di UTS itu saya memberi contoh. Di UTS saya memberi contoh matriks ya. Elemen-elemennya berupa matriks ya. Nah, sekarang elemennya adalah fungsi ya. Nah, apa ini sekarang? V-nya tadi V-nya adalah Rn ya. Sekarang V-nya adalah C A, B. Apa ini? C A, B ini. C A, B ini apa? C A, B adalah ini himpunan semua fungsi kontinu pada interval A, B. Jadi bukan Rn lagi ya. Jadi V ini anggotanya adalah fungsi-fungsi kontinu ya, yang domainnya adalah A, B ya. Bisa ditulis juga F dari A, B ke R. Nah, ini tidak cukup ya tempatnya ya. Malah membingungkan nanti. Ya. Di sini saja V sama dengan C A, B. Apa ini? Ini adalah kita eksplisitkan himpunan semua fungsi, domainnya adalah interval tertutup A, B, kodomainnya adalah bilangan real. Ya. Dengan catatan F adalah fungsi kontinu. Ya. Nah, mengenai fungsi kontinu ini definisinya dibahas di dalam kuliah kalkulus ya. Kalkulus. Fungsi kontinu ya. Fungsi kontinu himpunan semua fungsi kontinu dengan domain A, B, kodomain R. Ya. Himpunan semua fungsi kontinu pada interval A, B. Ya. Nah, fungsi ini kita lengkapi dengan 3 operasi ya. Jumlahan, perkalian dengan skalar, dan perkalian dalam. Sehingga menjadi apa? Menjadi ruang perkalian dalam. Ya. Jumlahannya seperti ini. X ditambah G adalah fungsi yang memetakan X ke Fx ditambah Gx. S bilangan real kali fungsi F adalah fungsi yang memetakan X ke S kali Fx. F kali dalam G, ya, F kali dalam G, perkalian dalam nih ya. Nah, ini sangat istimewa. Sama dengan apa? Integral Fx kali Gx dx dari A sampai B. Nah, bagus sekali integral ya. Nah, mengapa
Mengapa ini fungsinya kontinu ya, supaya bisa diintegralkan ya, supaya ini ada nilainya. Ini kan suatu bilangan real ya. Jadi integral ini kan hasilnya kalau kamu mengintegralkan dalam kuliah integral itu, ini hasilnya adalah suatu bilangan real ya, bilangan real. Nah, sekarang apa ini? Sekarang tugas kita adalah menyelidiki apakah C A, B dengan 3 operasi ini merupakan ruang perkalian dalam. Ya. Jadi harus memenuhi 12 syarat ya. Pertama, 8 syarat ruang vektor untuk 2 operasi yang pertama ini. Kemudian 4 sifat perkalian dalam untuk perkalian pada nomor 8 ini. Ya, perkalian ini memenuhi sifat komutatif, distributif, homogen, dan non-negatif. Ya. Nah, silakan nanti dicoba di rumah ya. Dicoba di rumah bahwa perkalian ini bersifat komutatif. Mudah ya. Ini kalau kamu fx kali gx, kamu balik integralkan hasilnya sama kan? Ya. Nah, di sini sudah diberi contoh sifat ini memenuhi sifat distributif ya. Sifat-sifat integral dipakai di sini ya. Sifat-sifat integral dipakai di sini. Jadi f kali dalam G plus H sama dengan FG ditambah FH. Ini mudah ya, sifat integral biasa ya. Kemudian non negatif juga ada di sini semua. Ya. Nah, dengan demikian maka ini merupakan perkalian dalam, jadi C A, B dengan 3 operasi ini adalah ruang perkalian dalam ya. Nah, lalu semua yang tadi dibahas bisa dibahas di sini ya. Ada panjang vektor sekarang menjadi panjang vektor F ya, meskipun F-nya ini fungsi ya. Akar F kali F sama dengan integral akar integral fx kuadrat ya. Ini akar ya. Nah, melihat ya. Nah, ini persamaan Cauchy-Schwarz juga ada di sini menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini. Melihat ya. Ini nilai mutlak dari perkalian dalam lebih kecil sama dengan panjang vektor F kali panjang vektor G. Ya. Nah, kemudian yang terakhir contoh 558 ini kejadian khusus dari C min 1,1 ya. A-nya kita ambil min 1, B-nya kita ambil 1. Ya, khusus ini ya. Nah, C min 1,1 ini himpunan semua fungsi kontinu ya. Dari pada interval dari min 1 sampai 1. Ya.
Nah, di dalam C min 1,1 ini ada subruang PN. Ya, PN ini apa? PN adalah suku banyak atau polinom. Ya. Suku banyak atau polinom. Suku banyak itu apa? Suku banyak itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya adalah suku banyak, misalkan PX sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah AN XN. Ya. Ini namanya suku banyak atau polinom ya. Ini kan jumlahan yang terdiri dari suku 1, suku 2, suku ketiga, suku ke N plus 1. Ya. Jadi suku banyak ini. Ya. Ini derajatnya N. Ya. Derajatnya N. Bisa derajat 2, bisa derajat 1, bisa derajat 0, bisa derajat 3, bisa derajat 4, dan seterusnya. Ya. Nah, PN adalah himpunan semua suku banyak berderajat maksimal N. Jadi ada yang berderajat 1, ada yang berderajat 0, ada yang berderajat 2, berderajat 3, dan seterusnya. Paling tinggi derajatnya N. Ya. Nah, ini adalah fungsi kontinu ya. Polinom itu selalu fungsi kontinu. Jadi subruang dari ini. Ya. Nah, basisnya itu seperti ini ya. Q0 sama dengan 1, Q1 sama dengan X, Qn sama dengan Xn. Ini adalah basis dari Pn ini. Ya, yang terdiri dari N plus 1 polinom ya. Polinom pertama, polinom kedua, polinom ke N plus 1. Ya. Nah, kita akan melihat bahwa waktunya sudah habis. Kan? Kita akan melihat bahwa kalau kita mengalihkan misalkan PN-nya sama dengan 2 ya. Q0, Q1, Q2. Ya. Q0, Q1, Q2 misalkan ya. Misalkan N sama dengan 3. Kita akan melihat bahwa Q0 dan Q1 coba kita cek ya. Kita cek di sini. Perkalian dalam Q0 dengan Q1 sama dengan apa? Siapa yang tahu? Renat. Coba.
daripada mengantuk-antuk terus. Q0 kali Q1 apa, Renat? Ingat, ini subruang dari C1, min 1,1. Jadi apa, Renat? Cuma 1x. Ini subruang dari C min 1,1. Jadi perkalian dalamnya apa? Bentar, saya coret-coret dulu, Romo. Apa? Ambil kertas dulu. Nggak usah ambil kertas, lihat atasnya. Nggak usah ambil kertas. Itu berarti yang integral dari min 1 sampai 1. Iya. Min 1 sampai 1. Jadi apa? 1 kali X kali X. dx. Dx. Ya. 1 kali X dx. Sama dengan integral min 1 sampai 1 X dx. Nah, sekarang kuliah integralmu saya cek apakah bisa apa tidak. Berapa integral X dx? Setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat. Dari min 1 sampai 1. 1 sama dengan berapa? Setengah dikali min 1 kuadrat. min 1 kuadrat. Dikurang setengah kali 1 kuadrat. Kenapa, Romo? Tes. Halo? Apa? Suara Romo kecil sebentar. Sama dengan apa? Setengah kali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat. Ditambah setengah dikali 1 kuadrat. Sama dengan berapa? 1. Setengah ditambah setengah. Iya. Sama dengan 1. Nah, jadi tegak lurus atau tidak? Enggak, soalnya kalau tegak lurus mestinya Q1 nol. dengan Q1 tegak lurus atau tidak? Tidak, Romo. Ya. Jadi basis ini bukan basis ortogonal. Basis tetapi tidak ortogonal. Ya. Jadi kita bisa menggunakan algoritma Gram-Schmidt ya untuk membuat ortogonal. Caranya bagaimana? Q0, Q1, Q2 kita ubah menjadi P0, P1, P2 ya. P0 ya sama dengan Q0 sama dengan ini. Kemudian P1-nya sama dengan Q1 dikurangi P0 kali dalam Q1 dibagi P0 kali dalam P0 kali P0. Ini kan algoritma Gram-Schmidt biasa. Ya. Menghasilkan sama dengan Q1 ya. Demikian juga nanti kita akan menghasilkan P3 ya. Jadi kalau ini N-nya sama dengan 2, maka basisnya adalah Q0
Q1, Q2. Ya, kalau P-nya sama dengan 2. Lalu Q0, Q1, Q2 tidak ortogonal dengan Gram-Schmidt, ini dirubah menjadi ortogonal P0 sama dengan Q0 sama dengan 1, P1 sama dengan ini sama dengan X, dan P2 sama dengan sepertiga dibagi 3x kuadrat min 1. Ya. Nah, dengan algoritma Gram-Schmidt ini ya. Nah, kalau kamu cek nanti P0, P1, P2 ini sekarang menjadi ortogonal ya. Kalau kamu kalikan P0 kali dalam P1 sama dengan 0 ya, dicek ya nanti ya di rumah ya. Dengan integral itu P1 kali dalam P2 juga sama dengan 0 ya. Melihat? Nah, inilah contoh bahwa ruang vektor yang abstrak itu elemennya bisa bermacam-macam ya. Minimal sudah ada 3 besar yang kita pelajari, yaitu Rn, lalu matriks, lalu fungsi. Ya, bisa macam-macam ya. Yang menentukan apa? Yang menentukan sifat-sifatnya. Ya. Harus memenuhi 8 sifat untuk menjadi ruang vektor. Lalu ditambah 4 sifat lagi untuk menjadi ruang perkalian dalam. Ya. Begitu. Nah, ini juga ini N-nya sama dengan 5. Ya, kalau N-nya sama dengan 5 menjadi seperti ini. Ya, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan? Romo, tadi itu sebenarnya Q0 dan Q1 ortogonal. Oh, Q0 dan Q1 ortogonal. Setengah X kuadrat dari min 1 tambah 1 itu setengah kurang setengah. Harusnya 0. Q0 dengan Q1. Q1. Q0 dengan Q1 harusnya ortogonal. Ortogonal. Iya. Oh, ya. Oke. Nah, ini betul ya, karena P0-nya adalah 1, yaitu ini Q0, dan P1-nya adalah X, yaitu Q1. Ya, jadi betul ya dikatakan oleh Justin ya, ini dengan ini itu sebenarnya ortogonal ya. Tapi seandainya tidak ortogonal, maka cara mengerjakan algoritma Gram-Schmidt-nya seperti ini, seperti yang kita kerjakan ketika kita bekerja dengan perkalian titik ya. Jadi sebenarnya betul yang dikatakan oleh Justin, karena P0-nya sama dengan Q0 dan P1-nya sama dengan Q1 ini ya. Jadi memang betul ini dan ini itu sebenarnya sudah ortogonal ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa mau bertanya? Ini kuliahnya tinggal 1 bulan, masih 2 chapter. Dengan demikian, bab 5 saya akhiri sampai sekian dulu.
besok pagi kita mulai bab 6, yaitu vektor eigen dan nilai eigen. Ya. Besok pagi kita akan masuk ke bab 6. Oke, ada pertanyaan mengenai bab 5? Bab 5 saya akhiri sampai sekian. Besok pagi kita lanjut bab 6. Soft copy-nya sudah saya upload di LMS ya, silakan di-download dan dipelajari sebelumnya sehingga besok bisa lancar. Ada pertanyaan? Nanda mau bertanya apa? Belum ada, Romo. Oke. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi besok pagi jam 9. Sekian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.